Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Teman-teman santri Pondok Pesantren Ciganjur yang saya hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada yang saya muliakan, alhamdulillah di malam ini kita kembali berjumpa untuk mengkaji kitab Ibn Rushd yang berjudul Faslul Maqal fi Taqriri ma baina syariah wal hikmah minal ittisal, yang membahas tentang relasi antara syariat dan filsafat. Di pekan lalu kita sudah membahas argumen yang ke berapa? Ke 8 ya. Ke 6 ya. Sampai ke 6. Hari ini kita akan membahas argumen yang ke-7 di halaman 89 sampai 90 ya. Argumen ke-7, 8. Kalau memungkinkan kita lanjut ya. Paling tidak utamanya 2 argumen saja, 7 dan 8. Sebelum kita mulai, mari pertama-tama kita membacakan surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk pengarang kitab ini, yaitu Abdul Walid Muhammad bin Ahmad Ibn Rushd, juga untuk guru kita semua, Kiai Haji Abdurrahman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi biddaraini amin ya rabbal alamin. Bismillah. Orang yang berkecimpung di bidang fikih atau hukum Islam, yastambitu, menyimpulkan, minal amri, dari perintah, bittafaqquhi bil ahkam, untuk mendalami hukum-hukum agama. Ya kan ada ayat Al-Quran itu ya, yang itu loh, makanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din. Nah itu kan, waliyundiru qaumahum idahum rajau ilaihim la'allahum yahdharun. Tadi liyatafaqahu fid-din itu kan ada, liyatafaqahu itu kan berarti amr ya, perintah. Liyatafaqahu fid-din. Ayat itu tadi menerangkan bahwa ada perintah untuk mendalami ilmu agama, ya kan? Nah ini kalau agama itu wajib, menyimpulkan dari perintah itu wujuba ya, yastambitu wujuba ma'rifatil maqayisil fiqhiyah bin nadhari, dari kewajiban agam kias-kias rasional atau sederhananya logika. Lebih spesifik lagi logika Aristotelian. Yang saya sebutkan ada berapa jumlahnya semuanya? 8 ya kan? Ingat nggak mas? Apa sih apa? Kategorias, kategori ya. Kedua interpretation. Ketiga prior analitik atau tahlilat al-ula. Ketiga ya. Keempat posterior analitik atau tahlilat al-thaniyah. Kelima topika atau al-jadal. Kemudian safsatah atau dalam hal ini sophistical alensi. Kemudian khitabah atau retorik. Kemudian yang ke-8 adalah syair atau poetika ya. 8. Kita sudah bahas itu kemarin. Kemudian dirangkum oleh Al-Farabi jadi 5 ya. Kias yang meyakinkan ya, kias yakinnya. Kemudian kias doniyah, kias yang prasangka saja, ini jadal. Kemudian kias muholatoh atau safsatah, sofistika.
Yang keempat, kias muqni'ah atau retorik ya. Dia nyebutnya muqni'ah karena berusaha untuk persuasi. Yang kelima baru kias mukhayyalah atau asy'ariyah, yaitu poetika tadi. Oke, 5. Kita tidak akan bahas itu lagi karena kita sudah bahas. Di pertemuan kali ini yang kita bahas adalah kias fikhi ya, atau kias syar'i, wa alaqatuhu bi kias akli. Bagaimana kias syariah kaitannya dengan kias kias rasional atau logika rasional. Nah, kias itu apa? Kita yang basicnya pesantren rata-rata tahu ya. Kias itu apa sih? Ya, kalau di usul fikih kita belajar apa? Kias itu definisinya adalah fi'ilatil hukmi dalam sebab hukum. Basicnya pesantren Mbak ya? Gitu. Ya, maksudnya homer itu haram ya. Dalilnya Al-Quran jelas ya kan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaiton fajtanibu ya kan, fajtanibu ya kan, jauhi ya kan. Al-Sufi Tahid itu menyimpulkan bahwa kenapa khamr itu haram karena artinya ahro bidalika. Kias akli itu lebih patut untuk diwajibkan. Li'annahu, karena sya'an, idza kana al-faqih, apabila seorang ahli rasional jauh lebih wajib. Kenapa? Karena di situ khitabnya kan apa? Ulil absar kan? Siapapun yang berakal. Bukan apa? Itu ya beriktibar itu artinya kemarin kita sudah sebutkan berkias. Intikal minal majhul ilal maklum ya kan, Nabi ya, sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Oke. Nanti kita akan bahas soal itu. Idlam yakum fi sadril awal, karena kias akli itu tidak ada di zaman permulaan zaman Islam ya kan. Nah, tapi kemudian kenapa ini? Kenapa tidak patut kita mengatakan bahwa kias rasional itu bid'ah? Fa innan nadhar, karena sesungguhnya berfikir aidon juga fil qiyasil fikhi, di dalam kias rasional wa anwa'ih dan ragam-ragamnya, huwa syai'un adalah sesuatu ustumbito ba'da sodril awal, yang disimpulkan setelah masa awal keislaman. Walaysa yura annahu bid'ah, tapi kias fikih tidak disebut sebagai bid'ah gitu. Ini gini, ini kalau di logika silogisme hipotetis ini disebut dengan logika ini. Kalian mungkin pas SMA belajar modus kalau ini modus tolen, ini modus tolen ya. Kalau modus ponen itu yang pertama ya. Argumen yang ketujuh itu cara berpikirnya Ibn Rushd. Modus ponen itu gini. Jika A maka B. Ternyata A jadi B. Gitu ya. Kayak gini. Jika A maka B. Misalnya gini, kalau contoh yang sehari-harinya gini. Jika hujan turun maka jalanan basah. Benar nggak? Ya kan? Ternyata hujan turun jadi jalanan basah. Ya kan? Tadi juga sama. Jika fikih syariat itu fikih syar'i itu diwajibkan, dasarnya dari fa'tabiru ya ulil absar, maka fikih rasional yang dalilnya udah jelas fa'tabiru ya ulil absar tadi tentu saja wajib. Ternyata fikih rasional, kias fikih diwajibkan. Jadi kias rasional wajib juga, kan? Jika A wajib, maka B wajib. Ternyata A wajib, jadi B wajib. Itu yang argumen yang ketujuh. Nah, argumen yang ke-8 ini modus tolen. Ya. Jika A, maka B. Geraknya itu dari belakang.
Tapi negatif. Jika A maka B. Ternyata bukan B. Jadi bukan A. Ini kalian ngikutin nggak? Ini kalau di matematika di SMA kalian belajar itu, ya kan? Selain di logika juga belajar itu sebenarnya. Kalau yang tadi kan di bahasa Indonesia ada kan? Bukan di peluang Pak ya, yang matematika tentang peluang. Oh pula. Oh, bukan ya? Bukan, beda. Ini memang idealnya ada catatan tulis nih, ya kan? Kalau yang pertama tadi, jadi gini, kalau jika maka Mas, dan Anda ingin mengafirmasi, membenarkan, maka bergeraklah dari setelah jika menuju setelah maka. Jika A maka B. Ternyata A maka B, itu pasti sahih. Itu namanya modus ponente, positif. Nah, kalau yang ke-8 ini geraknya kebalikan, modus tolen. Kalau kita mau menegasi, mau menidakkan, maka dari belakang menuju ke depan. Jika A maka B. Ternyata bukan B, jadi bukan A. Contohnya gini, jika hujan turun, jalanan basah, benar nggak? Ternyata jalanan tidak basah, jadi hujan tidak turun, gitu, paham nggak? Kalau yang tadi kan, kalau yang awal kita mengafirmasinya depan ya. Jika hujan turun maka jalanan basah. Ternyata hujan turun, jadi jalanan basah. Kalau ini balikan. Jadi menidakkan yang konsekuen menuju afirmasi anteseden. Jika hujan turun maka jalanan basah. Ternyata jalanan tidak basah, jadi hujan tidak turun. Nah ini sama. Jangan katakan bahwa logika rasional itu bid'ah. Kenapa? Karena kias fikih juga tidak dianggap bid'ah. Padahal dua-duanya sama-sama sesuatu yang hadir setelah sodrul Islam, setelah zaman Islam. Ya kan? Gini loh. Jika logika rasional bid'ah, maka seharusnya kias fikih bid'ah juga dong, benar nggak? Benar nggak? Karena sama-sama dasarnya fa'tabiru ya ulil absor, ya kan? Jika logika rasional itu bid'ah, Anda katakan bid'ah, maka Anda harus katakan bahwa kias fikih bid'ah juga. Ternyata Anda katakan bahwa kias fikih bukan bid'ah, ya kan? Ternyata kias fikih bukan bid'ah, berarti kias rasional tidak bid'ah juga dong, gitu. Jadi ini mau mengajarkan konsekuen dalam berpikir, konsisten dalam berpikir, ya kan? Tapi kemudian ini ya, kita lanjut. Fakadzalika, maka demikian pula wajib ayyuk takoda, sekiranya diyakini ada bid'ah ya, fin nador, dalam berpikir, fil qiyasil akli, dengan menggunakan kias rasional. Walihada sabab laisa hada maudhu dzikri. Tapi hal ini tidak akan dibahas di sini. Tapi tadi intinya gini, bid'ah, kita sedikit bahas bid'ah deh ya. Karena ini kemungkinan juga dinyatakan sebagai bid'ah, kan? Yang ingin saya bahas adalah apakah benar bahwa kias rasional itu suatu yang bid'ah, ya kan? Saya tempo hari nulis di jurnal tentang logikanya logikanya Al-Ghazali. Judul tulisan di jurnal analisis ini, jurnalnya IAIN Raden Intan. Tulisan saya judulnya Mantik Qur'ani Logika Al-Ghazali. Saya mengkaji di tulisan ini logika Al-Ghazali, tapi khususnya Al-Qistas Al-Mustaqim. Al-Qistas Al-Mustaqim itu salah satu buku logika Al-Ghazali yang di sini menyebutkan bahwa sebenarnya Al-Quran itu perlu penuh logika, ya, bahwa para nabi itu tidak hanya diberi wahyu, tapi juga diberi hikmah, yang notabene hikmah kebijaksanaan itu adalah berpikir rasional, gitu, ya. Ini
apa namanya? Selain itu dinyatakan juga ada satu buku judul saya punyanya manuskrip Akisatur Rasulillah, kias-kias Rasulullah. Rasulullah itu melakukan kias-kias gitu kan. Cuman memang kalau dikatakan bahwa saat itu belum ada organon itu yang 8 tadi, logika Aristotelian tidak dipelajari secara sistematik, betul. Nabi tidak mempelajari logika Aristotelian, tapi prakteknya dilakukan. Nabi itu berlogika, ya kan? Semacam itu. Kayak misalnya yang tempo hari saya sudah ungkapkan, dari mulai Nabi Ibrahim pun berlogika itu, ya kan? Yang membahas soal bintang, bulan, dan kemudian matahari itu kan satu bagian dari kias itu. Ini lebih besar, maka dia seharusnya Tuhan kan itu kan, hada akbar ya kan. Tapi kemudian ketika afilin kan, la uhibbul afilin ya, ketika tergelincir beliau menolak. Itu bahwa kalau Tuhan, jika benda-benda langit itu Tuhan, maka dia akan selalu ada. Tuhan adalah Tuhan adalah zat yang seharusnya selalu ada. Sesuatu yang tidak senantiasa ada bukan Tuhan, ya kan? Nah, itu kemudian bulan, bintang dan matahari itu tidak selalu ada, ya kan? Premis yang artinya tadi, jadi dia bukan Tuhan kan? Tuhan adalah sesuatu yang selalu ada. Bulan, bintang dan rembulan itu bukan sesuatu yang sesuatu ada. Jadi bulan, bintang, dan matahari bukan Tuhan. Nanti kan sebenarnya logikanya semacam itu. Jadi dari mulai Nabi Ibrahim pun berlogika, ya kan? Maka kemudian ya jangan katakan itu kalau misalnya dinyatakan tadi ya, apakah berlogika itu sudah ada zaman Nabi atau tidak? Saya menyatakan sebenarnya sudah ada. Berlogika itu ada. Contohnya begini, tentang kias fikih sudah ada belum di zaman Nabi? Ada, ya kan? Cuman kelebihannya zaman itu adalah karena ada Nabi, jadi tidak sesusah kita. Kita harus nyari kan, ini sebenarnya termasuk apa ini, ya kan? Harus nyari dalil istinbatul ahkam, karena nggak ada Nabi. Zaman dulu ada Nabi, jadi mudah. Tapi kan kita tahu ada Mu'ad bin Jabal dulu, yang ketika mau diutus ke Yaman, kan kalau kamu memutuskan perkara, apa yang akan kamu lakukan? Saya mengacu ke Al-Quran. Kalau nggak ada, ke hadis, ya ke sunnah Nabi. Kalau nggak ada, astahidu biroi, nah itu kan. Artinya, oke, ada istinbatul ahkam, ya, tapi itu kalau jauh. Artinya ini kan, sebenarnya istinbatul ahkam dalam hal ini kias fikih ya mirip-mirip lah dengan logika rasional. Dan logika rasional itu jauh lebih yakini, gitu kan? Kalau yang doni aja ada dan didorong, maka sudah seharusnya yang meyakinkan, yang rasional tadi itu juga jauh lebih diwajibkan, gitu kan? Oke, tentang bid'ah tadi, apa sih bid'ah? Lagi pula gini loh, nanti kita akan ketemu juga nih. Argumen orang-orang yang sedikit-sedikit bid'ah itu sebenarnya argumen yang ya mudah untuk dipatahkan sebenarnya, ya kan? Karena gini. Rata-rata orang yang sedikit-sedikit mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah, gitu tuh tidak berpikir mendalam, hanya memikirkan hal-hal yang permukaan saja. Saya pernah ketemu dengan orang yang dikit-dikit bid'ah gitu kan. Kemudian saya tanya, Anda terawih nggak? Gitu kan. Kalau Ramadan, oh iya terawih. Jamaah, oh iya rajin saya, gitu kan. Anda tahu terawih itu terawih yang kita jalankan ini tidak dijalankan oleh Nabi. Dia baru artinya terawih yang dilakukan di Masjidil Haram sekalipun itu bid'ah loh, ya kan? Kalau mau konsisten berarti seharusnya nggak usah terawih kau, ya kan? Malah rajin ya. Wah, alhamdulillah nggak usah terawih kan? Itu kan mulai Umar kan? Umar loh. Ini kalau kita ngomongin bid'ah lah sedikit. Kalau mau ngomongin bid'ah, ini orang-orang yang misalnya, wah sedikit bid'ah. Al-Quran yang Anda baca sekalipun itu bid'ah loh. Ini saya bawa Quran. Karena saya penghafal Quran. Al-Quran yang Anda baca ini nih, bid'ah ini.
Dulu zaman Nabi Qurannya kayak apa? You know? Ditulisnya kan di pelepah. Saya tempo hari ke Jerman dan itu ke namanya Corpus Coranicum. Corpus Coranicum itu satu lembaga penelitian, punya lembaga lipinya Jerman lah. Itu khusus mengkaji Al-Quran. Corpus Coranicum di Berlin. Itu saya di sana ketemu deh Al-Quran yang tidak seperti ini. Tapi apa? Bukan cuma tanpa harokat, Mas. Tanpa titik. Saya ngeliat tuh. Kalau kita orang santri baca yang nggak ada harokatnya masih gampang toh, ya kan? Belum tentu juga kan. Ini makanya nih jamaah-jamaah yang tadi yang aku misalnya bid'ah itu, kalau Anda ingin benar-benar mengatakan bid'ah, ini Al-Quran yang Anda baca ini nih, ini aslinya zaman Nabi itu tanpa titik. Jangankan harokat, titik pun tidak ada. Misalnya, ini sayangnya nggak ada papan tulis. Kalau misalnya gini, ya, kira-kira apa? Itu doang. Ini 3 huruf. Bisa baina, bisa baitun, ya kan? Padahal saya pengen tulis apa? Tabat. Nah iya, tabat tuh kalau titiknya semua dihapus kan jadinya apa coba? Tabat yada. Kita bisa baca tabat yada abil adwa. Tapi kan ada titik dan kemudian ada harokatnya, ya kan? Itu nggak ada, Mas. Suka-suka kita nanti baca, ya kan? Itu tadi. Nah, itu tadi kalau mau ngomongin bid'ah biasa, hatta Al-Quran pun itu yang ada kita ini bid'ah. Sayun jadi sesuatu yang malam yakun di zamanan Nabi. Tapi kita baca toh. Jadi traweh, ini kalau ngomongnya nggak usah yang macam-macam ya. Traweh yang dilakukan oleh sampai di Masjidil Haram, di tempatnya orang Wahabi sekalipun, itu tuh bid'ah. Zaman Nabi nggak ada yang dilakukan oleh Umar, ya kan? Sesuatu. Apalagi misalnya tahlil lah. Oke, tahlil mungkin Nabi nggak ada lah. Cuman kan begini, kita ngelihatnya kan esensinya. Orang yang tadi di premis saya mengatakan apa? Orang yang menyerang bid'ah itu rata-rata karena tidak memikirkan sesuatu yang esensial. Intisari dari tahlil itu apa sih? Munajat. Doa. Ada perintah untuk doa nggak di Al-Quran? Banyak kan, ud'uni astajib lakum, ya kan? Artinya kita berdoa di dalam apa namanya tahlilan sesuai dengan perintah Al-Quran. Ada zikir nggak di situ? Ya kan? Fadkuruni adkurkum waskuruli wala, ya kan? Artinya ada perintah juga kan? Banyak perintah di Al-Quran agar kita mengingat Tuhan, ya kan? Mengingat Tuhan. Di dalam apa namanya? Di dalam tahlilan zikir. Baca Al-Quran, ya kan? Dalamnya terawih itu kan, maaf kok terawih jadinya. Tahlilan itu apa? Baca Quran kan? Aja perintah nggak? Ya kan? Warotilil Qur'ana tartila, ya kan? Ini kita membaca Al-Quran. Solawat, isinya tahlilan kan solawat, ya kan? Innallaha malaikatu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Itu ayat Al-Quran bahwa kita disuruh untuk solawat. Itu tahlil. Itu intinya baca Quran, baca sholawat, zikir, doa. Doa kepada mayat itu ada perintahnya di Al-Quran nggak? Ada pernyataan yang bolehkannya nggak? Adalah. Setiap sholat itu kita doain orang mati, ya kan? Allahumma kan tahiyat itu kan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita sholat nggak ada sholawat kan nggak sah toh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, ya kan? Benar nggak? Itu artinya apa? Kita doain Nabi Muhammad, mendoakan kerabat Nabi Muhammad, kita mendoakan Nabi Ibrahim dan kerabat Nabi Ibrahim. Masih hidup atau udah mati? Udah mati, udah meninggal semua. Artinya kita sholat aja, kita doain orang meninggal, ya kan? Apa sih? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu ada di Al-Qur'an tuh. Ya kan? Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina
Ya Tuhan, ampunilah kami, ya. Wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang mendahului kami meninggal duluan dan mereka beriman. Doa. Artinya nggak tahu itu, saya nggak habis pikir kalau misalnya kemudian orang apa dalilnya, itu bid'ah. Ini semua Al-Quran yang mau dilawan itu Al-Quran, cuma bedanya adalah tadi kita menjalani itu dan berdasarnya dengan hal yang esensial. Ya, jadi jangan katakan bid'ah. Kalau mau bid'ah tadi Al-Quran sekalipun bid'ah, tapi kita baca toh. Oke. Bal, kita lanjutkan. Maksudnya, bal aktsaru ashabi hadhil millah, justru mayoritas pemeluk agama ini, agama Islam maksudnya, muthbituna, menetapkan al-qiyas al-aqli, qiyas rasional, illa ta'ifatum minal hasyawiyah, kecuali sekelompok hasyawiyah qalilah. Hasyawiyah itu dohiriyah, ya, orang-orang yang saya jelaskan. Wahum mahjujuna, mereka adalah orang yang berargumentasi bin nusus, dengan teks. Ya. Mayoritas umat Islam itu membenarkan adanya qiyas rasional. Hanya siapa? Hasyawiyah au dohiriyah, orang yang hanya merujuk kepada teks-teks agama saja. Ya kan? Di sini kalau di keterangan disebutkan nih, misalnya Hambaliyah, Daud Ad-Dhahiri, itu orang-orang yang hanya berpaku pada teks-teks agama Islam. Tapi itu bermasalah nggak? Kalau kita hanya berpaku pada teks, bermasalah nggak? Contohnya misalnya gini, kenapa bangsa Daud Ad-Dhahiri, kemudian Imam Ibnu Hambal, ya, Hambaliyah, Wahabiyah sama juga, ya. Rata-rata Wahabiyah semua dalam hal ini menolak takwil, ya. Ini loh, mereka salah satu dasarnya adalah dalam cara membaca Al-Quran. Ayat yang itu loh, tentang ayat muhkamat dan mutasyabihat. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabahu minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Ini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, bagi mereka itu waqaf di situ. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui ta'wil kecuali Allah. Sementara bacaan yang lain dilanjutkan, Mas. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Dan tidak ada yang mengetahui takwil kecuali Allah dan orang-orang yang pengetahuannya mendalam. Yaquluna amanna bih, dan mereka mengatakan kami beriman dengannya. Macam itu. Nah ini, bagi Wahabiyah, Dhahiriyah, la takwil, tidak boleh ada penakwilan. Berarti la qiyas, semuanya letter lock, ya, nggak boleh dikiaskan, tidak boleh ditakwilkan. Contohnya misalnya apa? Ayat-ayat yang kita pelajari di ilmu kalam lah. Apa misalnya? Wajhullahi akbar, wajah Tuhan besar. Bagi orang-orang Dhahiri Hasyawiyah, Tuhan punya wajah. Oke. Yadullah fauqa aidihim, tangan mereka, yadullah, tangan Tuhan di atas tangan mereka, tangan kita. Bagi orang-orang Hasyawiyah, Dhahiriyah, Wahabiyah termasuk, Tuhan punya tangan. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya bacanya di Hadil Arwah ila Biladil Afrah, karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Itu ada satu hadis yang menyebutkan gini, nanti kita kalau masuk surga, orang-orang yang para penghuni surga itu yu'anikunallah, akan jadi teletabis, berpelukan dengan Tuhan.
bagi mereka, bagi yang hasyawiyah ini ya berpelukan beneran. Tapi kira-kira bermasalah nggak kalau kita bayangkan Tuhan punya tangan, punya wajah, bisa dipeluk? Masalah nggak? Masalahnya apa kira-kira, Mas? Sama dengan makhluk. Oke, berarti punya jisim kan? Iya, kan punya wajah, punya tangan, itu kan berarti sama dengan makhluk, benar. Dalam hal ini sederhananya berarti dia bertubuh, ya kan? Bertubuh itu berarti menempati ruang kan? Pasti, yang saya sudah ungkapkan, menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang itu berbatas atau tidak berbatas? Berbatas. Tuhan seharusnya berbatas atau tidak berbatas? Tidak berbatas. Berarti yang dibayangkan itu pasti bukan Tuhan. Karena berarti yang dibayangkan Tuhan yang berbatas, punya wajah, bisa dipeluk, punya tangan. Nah, itu. Ini tadi ya, hasyawiyah qalilah itu hanya mereka yang menolak qiyas akli. Tapi aktsaru ashabi hadil milah musbitun. Mayoritas muslim itu membenarkan kita mempelajari dan melaksanakan qiyas rasional. Artinya ijma, ya kalau kita pakai bahasa fikih apa? Ijma dong, ya kan? Ijma muslimin adalah menggunakan qiyas akli. Hanya sebagian orang saja, sebagian kelompok saja yang menolak qiyas akli, yang menolak qiyas fikih juga berarti, yang menolak takwil, dan itu hanya qalilah, sedikit, dan pada prakteknya bermasalah secara teologis. Bukan hanya teologis, secara sosial keagamaan juga bermasalah loh. Kalau kita terlalu letterlek kan bermasalah. Saya gini, saya sering ngajarin tuh. Saya kalau ngajarin mengikuti apa namanya, bukan mengikuti, menjadi pelatih di program pencegahan anti ekstremisme, itu saya suka nunjukin ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Ada ayat Al-Quran yang berbunyi waqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Ya kan? Faktulu apa? Bunuhlah al-musyrikina, orang-orang yang menyekutukan Tuhan, haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian temukan. Coba, kalau kita bacanya literal, apa yang terjadi? Bahaya, ya kan? Itu yang biasanya saya ngelatih bahasa anak-anak SMA. Tahu musyrik, ya kan? Musyrik itu apa? Musyrik itu menyekutukan Tuhan. Oke, pernah ketemu orang yang musyrik? Pernah? Apa kata tuh? Apa Al-Quran? Bunuh, ya kan? Repot itu, ya kan? Satu. Hadis juga ada. Mungkin kalian hafal. Hadis di Arba'in Nawawi itu. Rasulullah bersabda, umirtu, saya diperintahkan an uqatilan nas, untuk membunuh atau memerangi manusia hatta yashhadu Allah ilaha illallah, sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad Rasulullah, wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, dan seterusnya, ya kan? Intinya saya, kata Nabi, diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa. Coba Mas, saya ke anak-anak SMA saya bilang gini, kalian pernah ngelihat ada teman kalian yang nggak sholat? Gitu, saya bilang gitu. Ada, siapa? Faik, saya gitu. Ya apa? Bunuh. Ya kan? Kacau kan? Coba bayangin kan? Aduh, kalian bunuhan nih kelihatannya. Ya kan, repot betul itu apa? Bisa dibunuh nanti ya? Iya benar kan. Waduh, ya kan, sholat subuhnya terlambat nih. Wah, ini nggak sholat subuh nih Faik, kan? Bunuh. Repot betul ya kan? Itu tadi apa namanya? Artinya nih kemampuan untuk berpikir beyond the text itu perlu. Kalau tidak bahaya. Rata-rata yang bahasa ekstremis itu kan kayak gitu. Lihat ayat Quran apa, jalanin. Hadis Nabi ngomong apa, jalanin. Padahal itu kan selalu
ada konteks yang di belakangnya, ya kan? Kayak misalnya gini, ada kelompok Islam di Jakarta ini banyak juga, saya tidak usah sebutkan, kalian juga pasti tahu, yang main hakim sendiri. Biasanya kalau Ramadan mereka sweeping, ya kan? Ada apa namanya? Ada diskotik apalah, diskotik oke lah, warteg aja di apa namanya? Digerebek sama mereka, ya kan? Yang jelas rumah makan, warung yang buka waktu Ramadan itu digerebek. Padahal di situ ada Farabi, kan, kakinya. Ya kan? Iya. Nah, apa dalil kelompok ini yang kita semua tahu lah mereka siapa. Itu dalilnya adalah karena saya udah pernah ya akrab dengan pembesarnya, itu pernah saya sebelum terciduk lagi makan. Nggak, itu apa namanya, dalil utamanya itu hadis Nabi loh, hadis Nabi yang itu loh, man ro'a minkum mungkaron, barang siapa ro'a melihat, ya siapa man minkum dari antara kalian mungkaron, kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, kalau melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan. Wa illam yastati, kalau nggak bisa ngubah dengan tangan, fabilisani, ngomong lu, jangan makan waktu Ramadan gitu kan. Wa illam yastati fabiqalbi, kalau nggak bisa itu nggak benar gitu kan. Wadzalika adaful iman, dan itu yang terakhir itu adalah iman yang paling tipis. Dan mereka mengatakan, oh kami imannya besar, kuat. Nah, kalau ada orang makan waktu Ramadan, atau dalam hal ini apa namanya, ada warteg atau rumah makan yang buka waktu Ramadan, maka saya akan, ini adalah kemungkaran, maka saya akan ubah dengan tangan. Tapi benar nggak kira-kira itu? Rujuk hadisnya benar atau nggak? Yang dilakukan benar atau nggak? Keliru. Karena gini, ini kelompok ini nggak tahu tentang division of labor. Wah, ini terlalu tinggi lagi ya. Ini kalau di ilmu sosiologi kan division of labor, ada pembagian tugas. Zaman Nabi itu nggak ada, ya. Zaman Nabi itu semua sama, ya. Tidak ada pembagian-pembagian, ada yang tentara, kombatan, ada yang rakyat, ada yang itu, nggak ada. Semua sama. Maka kemudian aturannya berlaku umum. Ini kalau kita membaca secara kontekstual, ya kan? Kontekstual. Saat ini kan kita udah ada division of labor, ya kan? Tidak semua kita polisi, benar nggak? Ya kan? Ente bukan polisi kan, Pik? Bukan, ya kan? Masa kemudian Faik, kok Rofik jadinya? Faik karena dia tahu apa tadi? Tahu hadis man ra'a minkum mungkaron, kemudian di ini nih, di lampu merah, lampu warung Sila, ya kan? Lampu merah, kemudian Farabi tiba-tiba ngelewatin gitu, langsung Faik megang peluit, gitu. minta apa namanya? Minta surat-suratnya. Kira-kira kamu berhenti nggak, Farabi, kalau nggak kenal dia? Enggak. Ya nggak mungkin dong. Siapa lu? Kan gitu kan? Ini kan? Itu tadi kan paling banter kita nganggap Faik lagi nggak sehat tuh kan? Dia polisi enggak, tiba-tiba nilang aku, ya kan? Pasti halu. Nah itu artinya orang-orang yang main hakim sendiri tadi sedang halu. Dia polisi bukan, tapi yuhoyir sesuatu yang dalam tanda kutip mungkar, itu pun harus ditinjau ulang apakah mungkar atau tidak. Itu tapi dengan diadili. Oh, ya kan? Ada sebagian orang yang memang kapas zaman sekarang ada pembagian. Ada yang sebagian orang yang kapasitasnya bisa mengubah kemungkaran dengan tangan. Tapi tidak semua orang, ya kan? Aparat keamanan, ya kan? Tidak semua kita aparat keamanan kan? Itulah yang yughayir al-munkar bil biyadi, ya kan? Ada sebagian kita yang punya pengaruh dengan tulisan atau kata-katanya. Barulah yughayir bi lisani, ya kan? Dosen, kiai, ustadz, penceramah, motivator, penulis. Nah, itu yughayir bi lisanihi. Kalau tidak punya pengaruh, bukan aparat pemerintah, ya udah, tahu diri, ya kan? Udah, ya Allah, gak seharusnya itu, Allah, itu kan, gitu aja. Artinya perlu tahu posisinya. Kemudian tadi, apakah kemudian semua rumah makan harus tutup kalau Ramadan di Jakarta ini? Ya nggak juga. Ya misalnya kan, emangnya kita semua puasa, ya kan? Indonesia kan ada yang non Muslim, ya kan?
Mereka butuh makan juga. Ada anak kos. Ada cewek yang, kan nggak semua kalian puasa terus kan? Coba kalian ngekos, nggak masak, sedang nggak enak badan, semua rumah makan tutup semua. Masa kemudian kalian harus puasa? Nggak mungkin kan? Artinya ini tidak menimbang adanya pihak-pihak yang tidak harus puasa. Ini tadi, artinya ya wise. Kemudian tadi tentang ayat-ayat yang seolah-olah faktuluhum, ya kan, bunuh, ketemu musyrik bunuh, ketemu hadis yang tadi kan, apa umirtu an uqatilan nas hatta yashhad, ya, sampai syahadat. Kalau ada yang kalian ketemu dengan orang yang tidak bersahadat, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, haji ini yang tadi ya, minimal yang 4 itu, maka aku, kata Nabi, diperintahkan untuk memerangi mereka. Itu kan lagi-lagi kontekstual. Zaman Nabi itu apa? Zaman perang. Ya. Perang itu kan ada pembedaan toh antara kawan dan lawan. Gitu. Dan biasanya kawan dan lawan itu kan harus ya identified kan. Siapa lawanmu? Zaman itu sama-sama pakai jubah semua loh. Ya kan? Abu Jahal, Abu Lahab itu sama. Nabi Muhammad pakai jubah semua, pakai apa namanya, sorban, sama. Susah itu kalau misalnya kalian kalau ke Saudi itu kan susah itu melihat bahwa ini pencuri atau susah itu. Tukang copet pun sama pakai jubah juga kalau di Arab. Iya benar Mas. Saya pengalaman pribadi karena pernah ketemu bahwa dia itu copet tapi pakai jubah lengkap, pakai malah homoseksual, apa namanya, ya melakukan hal yang nggak seharusnya lah, gesek-gesek gitu ke cowok, ya kan? Itu tadi. Nah, artinya pakaian bukan satu hal yang membedakan antara nabi, kelompok nabi dan musuhnya. Zaman itu yang bisa membedakan salah satunya apa? Dia mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi atau tidak? Muhammad sebagai Rasulullah tidak? Kalau dia tidak mengakui Muhammad Rasulullah, musuh saat itu. Tapi kalau sekarang, apakah orang-orang yang misalnya non-Muslim tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi itu musuh kita? Ya nggak relevan. Paham maksud saya? Ya kan? Saat itu distingsi antara kelompokku dan kelompok lian, ya, itu adalah sholat tidak, bayar zakat tidak, puasa tidak di Ramadan, ya, kemudian tadi mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi atau tidak, mengesahkan Tuhan atau tidak, itu pembeda antara musuh dan kawan. Nah, karena sekarang itu tidak berlaku, tentu saja hadis itu ya kita lihat konteksnya saja, semacam itu. Tidak bisa kemudian model para takfiri itu, ya kan? Islam takfiri kan itu kan, bukan kelompokku mereka kan. Padahal sama-sama Muslim. Itu aja dikafirkan, apalagi yang non Muslim lebih-lebih semacam itu. Udah jam ya? Ada yang mau tanya? Kita sampai ini aja. Oh itu Pak, mau tanya Pak. Enggak. Sebenarnya ketika seseorang yang klasifikasi yang mempunyai otoritas untuk menafsirkan teks Quran, tadi ukurannya seperti apa Pak? Masih di luar ulum tafsir Pak. Nah ketika saya pernah baca ketika ayat yang Al-Fatihah yang terakhir, An'amta 'alaihim waladhdallin, maksud merujuk kepada Nasrani, Dolin merujuk kepada Yahudi atau sebaliknya ya. Nah, dan itu merupakan tafsiran dari Ibnu Abbas itu. Nah, ketika orang yang mengikuti tafsiran Ibnu Abbas itu merasa ini sudah otoritatif dan itu bukan masalah itu kan. Ketika dirimu menafsirkan yang lain, ya itu resikomu. Nah, tapi ketika dari kelompok yang mengikut Ibnu Abbas saya juga menafsir Pak. Ibnu Abbas. Kalau kamu nggak berani bilang bahwasanya tafsiran ini yang benar ya memang Yahudi dan Nasrani, bukan orang yang dilaknat, bukan orang sesat gitu kan. Nah, berarti itu kan Makhdub yang Yahudi. Berarti kalau bahasanya Pak Faris
tafsir banci itu Pak, kalau nggak berani ngomongin yang jelas misal apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama dengan memberikan arti, bukan tafsir Pak, arti aja Pak. Orang yang komentarnya. Poinnya saya tahu. Begini, sebenarnya Al-Quran itu luas, maknanya luas. Penafsiran itu kerap kali hanya membatasi sesuatu yang luas, ya. Memang ada penafsiran yang semacam itu, bahwa al-makhdub, contohnya ya nggak usah tafsir yang tebal-tebal, termasuk di Jalalain juga nyebutin itu. Makhdub itu Yahud, Dholin itu Nasoro. Tapi apakah spesifik semacam itu? Apakah hanya mereka? Ataukah mereka pasti Dholin dan Makhdub? Itu enggak. Sebenarnya justru pembatasan itu malah suatu hal yang membatasi Al-Quran. Yang tersesat dan dilaknat itu kan nggak harus dua pihak itu. Dan dua pihak itu pun tidak selalu tersesat atau selalu dilaknat. Luas. Jadi justru tindakan beberapa penafsir yang tidak menspesifikasi itu malah justru yang sehat. Seharusnya Yahud atau Nasara itu hanya disebut sebagai contoh saja di saat tertentu, harus spesifik juga. Karena tidak semua Yahud kemudian makhdub, tidak semua Nasara itu pasti dholin. Itu artinya pukul rata yang nggak sehat juga, ya kan? Siapa yang makhdub? Kadang kita juga bisa makhdub kan? Orang yang Muslim yang dilaknat ada kan? Ada, ya kan? Orang yang Islam yang kemudian tersesat ada kan? Nggak jelas. KTP-nya Islam mas, tapi tengkleng gitu, nggak jelas itu kan? Hidupnya nggak jelas. Ada mas. Itu kalau misalnya tadi, apakah kemudian kita bilang berarti kamu karena kamu tersesat berarti kamu Nasrani? Ya nggak pas juga. Jadi lebih tepat ayat itu kita lihat sebagai umum. Al-Fatihah bil khusus itu kan ayat yang inspiratif dan kita harus jangan membatasi ayat itu dengan tafsiran yang sempit. Anda bisa membacanya dengan senyaman kita kok. Misalnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Anda bayang dia Tuhan, Anda Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda bayangkan segala puji bagi Tuhan. Terima kasih ya kan. Ar-Rahmanir-Rahim. Anda Maha Pengasih, kasih aku gitu kan. Maliki Yaumiddin. Anda mempunyai segalanya. Mohon berikanlah kerajaan-Mu, gitu kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan pas Anda ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan doa suka-suka kita. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon ya Tuhan. Mintalah sesukamu. Jadi pas sholat itu sama. Pas terakhir ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Anda bisa membayangkan siapa orang yang menurut Anda belangsak. Gitu aja. Ini orang belangsak. Ya Allah, jangan sampai aku kayak kakakku misalnya gitu. Nah, kakakku baik-baik. Bukan, misalnya gitu kan. Anda ngelihat misalnya paman ente enggak beres gitu kan. Oh, dia itu makhdub dan dholin. Mungkin saja toh. Atau Anda melihat ada orang ini seharusnya on the track tapi kemudian gimana gitu. Intinya misalnya dalam hal ini ya Anda bisa mengilustrasikan ayat-ayat itu dengan sendirinya. Justru saya tidak setuju dengan pembatasan itu. Gitu mas. Ya, berarti sebenarnya kita mengklasifikasikan yang punya otoritas itu sebenarnya juga prakonsep pikiran kita juga kan Pak ya. Misal pada awalnya kita memang menganut seperti yang di semesta Jalalain kita beranggapan seperti itu ya. Sebenarnya kita juga nggak boleh memblame mereka dong sebenarnya. Nah, maksudnya berarti itu sebagai sudut pandang mereka yang kita sudut pandang sendiri yang kita tidak boleh saling menyalahkan Pak. Betul. Iya intinya gini loh. Al-Quran itu dzawil wujuh. Al-Quran itu mempunyai berbagai dimensi. Kita itu jangan kemudian merasa bahwa ketika bisa menafsirkan lantas menyatakan bahwa tafsiran kita yang paling benar.
Atau misalnya Mas Faik membaca satu tafsir dan menganggap inilah satu-satunya tafsir terbenar. Misalnya tadi kan Ibnu Abbas ngomong kayak gini, berarti ini benar. Belum tentu juga. Ibnu Abbas juga bukan nabi juga kan, dan itu hanya tafsiran gitu. Jadi sejauh itu masih manusia, ya dia hanya mengambil peran sedikit dalam kebenaran yang besar, hanya kebenaran kecil gitu. Dan itu bukan keseluruhan kebenaran itu sendiri. Siapa yang otoritatif menafsirkan? Ya tentu saja orang yang berilmu, ya berilmu cukup, ya ilmunya itu baru yang paling otoritatif. Cuman seotoritatif siapapun juga itu dia tidak berhak juga mengklaim paling benar. Dia hanya saya berusaha mendekati kebenaran dan bagi saya benar, tapi saya masih mungkin keliru. Harus kayak gitu. Maka pas baca kitab kita harus ngomong wallahu alam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Ada Mas? Udah? Udah. Ya. Ya udah, cukup ya. Untuk hari ini kita cukupkan. Saya kurang sehat sebenarnya. Makanya ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.